Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kisah legenda Roro Jonggrang, di mana Pangeran Bandung Bondowoso diminta membangun Candi Prambanan hanya dalam satu malam. Ini bukan pula kisah legenda Sang Kuryang yang mencintai ibunya sendiri lalu membuat perahu raksasa dalam semalam yang akhirnya berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Bukan, tapi ini tentang pagar sepanjang 30 km yang makan wilayah pesisir lautan di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Bedanya, keberadaan Candi Prambanan dan Gunung Tangkuban Perahu hanyalah legenda belaka, tapi pagar laut di Tangerang ini fakta, bukan fiksi, dan dilakukan tidak hanya dalam satu malam, tapi berbilang bulan. Pemagaran laut itu sudah terjadi sejak Agustus 2024 lalu, tapi ributnya baru Januari 2025 ini. Meskipun pagar makan lautan ini sudah diributkan sejak pekan pertama Januari, tetapi hingga pekan ketiga di bulan yang sama, belum ada yang mengaku sebagai pelaku. Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Rakyat Pantura JRP sempat mengklaim pagar makan laut itu dibuat atas swadaya rakyat setempat untuk menahan abrasi. Menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga, dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Tapi dalih itu segera dimentahkan oleh pertanyaan bernada skeptis. Rakyat mana yang mampu membiayai pemagaran laut sepanjang 30 km dengan biaya yang diperkirakan miliaran rupiah itu? Bukankah hingga hari ini sebagian besar bahkan mayoritas yang namanya rakyat nelayan di sepanjang garis pantai di Indonesia hidupnya masih susah memprihatinkan? Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil inisiatif menyegel pagar laut itu dengan tujuan logistik, antara lain personil, untuk mengetahui armada, siapa sang dan empunya, koordinasi sekaligus guna meminta memastikan pagar bambu haram pembongkaran itu berlangsung cepat, dibongkar tepat, sendiri dan oleh terukur. pembuatnya. Tapi hingga pagar mulai dibongkar oleh TNI Angkatan Laut, sang empunya tetaplah misterius. Secara bersama-sama, kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk membuka pagar-pagar terutama yang berkaitan dengan akses keluar masuk nelayan yang ada di sekitaran Tanjung Pasir. Demikian. Jangan-jangan apabila pagar ini tidak dibongkar, kelak akan menjadi cerita legenda pula. Seperti halnya legenda Roro Jonggrang dan Sang Kuryang. Banyak pihak yang menduga keberadaan pagar laut ini adalah karya pengembang dari Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk II. Dugaan itu bukan tanpa alasan, karena secara dimensi lokasi berada di kawasan wilayah yang tidak jauh dari PSN PIK 2, yaitu di belahan utara Kabupaten Tangerang. Yang kedua, secara dimensi waktu, pembuatan pagar makan lautan itu hampir bersamaan dengan waktu munculnya isu PSN PIK 2 yang diungkap sejumlah aktivis di media sosial. Hanya saja pihak PIK 2 membantah pula. PIK 2 mengaku tidak tahu siapa yang memagari lautan itu. Lagi-lagi keberadaan pagar makan lautan itu masih misterius. Lebih misteriusnya lagi, hingga kini otoritas wilayah setempat, yaitu pemerintah Kabupaten Tangerang dan pemerintah Provinsi Banten, diam seribu bahasa. Apalagi pemerintah pusat, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria, apatah lagi Kementerian Dalam Negeri, lebih tidak tahu lagi siapa pemagar laut yang misterius ini. Satu lagi bukti betapa tata kelola pemerintah dan negara kita begitu ironik dan karut-marut. Tugas cuci piring oleh pemerintahan Prabowo Gibran memang cukuplah berat. Tetapi kita yakin dan optimistis hal ini bisa dibereskan dengan dukungan seluruh rakyat semesta, ditunjang oleh niat ikhlas sebagai tugas amanat konstitusi yang harus ditunaikan dengan tuntas. Kita juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang tegas memerintahkan pasukan TNI membongkar pagar makan lautan itu. Tetapi perintah bongkar pagar saja belumlah cukup apabila tidak dilakukan juga membongkar siapa pelakunya dan dalang pembuatnya. Jika sudah ketahuan pelaku dan dalangnya, seret dia ke muka hukum dan terapkan sanksi yang tegas, imparsial dan tanpa pandang bulu. Jika tidak demikian,
Jangan harap negeri ini segera bangkit dari keterpurukan karena kepastian hukum dipermainkan. Semua orang di negeri ini dituntut sikap dan tindakan taat hukum karena ketaatan terhadap aturan adalah niscaya bagi manusia di alam semesta ini. Ingatlah mengapa Nabi Adam dipindahkan oleh Tuhan dari surga ke bumi? Karena Nabi Adam tidak taat kepada aturan atau hukum Tuhan dan lebih menuruti bujukan setan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.